Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar materi pelajaran IPA ya, tentang sifat dan perubahan wujud benda. Oke, sebelumnya Ibu akan jelaskan sifat benda. Nah, benda-benda yang ada di sekitar kita itu banyak sekali ya, dan setiap benda itu memiliki sifatnya masing-masing. Yang pertama ada plastik dan keramik. Nah, kalau keramik ini biasanya untuk memberikan alas supaya nyaman ya di rumah kita. Lalu kalau plastik itu biasa kita gunakan untuk membungkus sebuah barang ataupun makanan. Nah, plastik dan keramik ini bersifatnya tidak tembus air. Ini sudah jelas ya. Lalu yang kedua ada kain. Nah, kain ini biasa digunakan untuk baju ya. Nah, ini sifatnya menyerap air. Lalu ada aluminium, biasanya terdapat di barang-barang dapur seperti sendok, lalu garpu, lalu ada lagi katel. Nah, itu bersifatnya kalau aluminium tahan api dan menghantarkan panas dengan baik. Lalu ada kapas dan busa. Ini biasanya ada di tempat pencuci piring ya. Nah, bersifat lembut dan lentur. Lalu yang kelima ada kayu dan besi, bersifat kuat dan keras. Lalu ada yang keenam karet. Nah, karet ini biasanya bersifat lentur dan tahan air. Lalu ada kaca. Nah, kaca ini bersifat tidak tembus pandang. Lalu yang ke-8 ada emas, perak dan platina. Nah, ini adalah bahan-bahan logam ya. Ini biasanya sifatnya mudah dibentuk dan tahan karat. Lalu yang ke-9 ada kabel listrik, terbuat dari tembaga. Nih kabel listrik mah logam juga, tembaga. Nah, bersifatnya menghantarkan listrik dengan baik. Oke, selanjutnya ada Ibu akan jelaskan perubahan wujud benda. Nah, sebelumnya Ibu akan jelaskan dulu wujud benda itu ada 3, padat, cair, dan gas. Yang padat itu seperti es batu, itu padat. Lalu air itu cair, dan gas itu udara yang ada di sekitar kita. Nah, wujud-wujud benda tersebut bisa berubah. Nah, setiap perubahan wujud benda itu ada namanya atau sebutannya. Nah, yang pertama ada mencair. Mencair itu adalah perubahan dari padat ke cair. Contohnya ketika orang yang meleburkan logam. Nah, kalau orang meleburkan logam, contohnya kita ambil emas ya. Nah, emas itu kan ketika ditambang itu adalah bentuk butiran-butiran ya, butiran-butiran. Nah, supaya menjadi cincin, supaya menjadi kalung ataupun gelang itu dicairkan terlebih dahulu atau yang disebut juga dengan dileburkan sehingga bisa dibentuk menjadi cincin seperti itu. Lalu yang kedua ada membeku. Membeku itu perubahan dari cair ke padat. Nah, contohnya adalah membuat gula merah. Gula merah yang sering kalian temui di dapur ataupun di pasar itu awalnya adalah benda cair, lalu dibekukan sehingga menjadi padat gitu. Lalu yang ketiga ada menguap. Menguap itu perubahan dari cair ke gas. Nah, contohnya adalah menjemur pakaian. Nah, kalian kalau misalnya memperhatikan ketika menjemur pakaian, kan pakaian kita basah ya. Kenapa setelah dijemur dia menjadi kering? Karena uap air atau uap-uap air yang ada di pakaian itu kan dipanaskan oleh sinar matahari sehingga air-air tersebut menguap. Nah, makanya baju kita menjadi kering. Nah, itu menguap ya. Yang keempat ada mengembun. Mengembun itu dari gas ke cair. Contohnya ada titik-titik air di luar gelas yang dingin. Kalau misalnya kalian minum air dingin, lalu di luar-luar gelasnya air dingin itu terdapat titik-titik air. Nah, itu yang disebut dengan mengembun. Jadi yang mengembun itu adalah uap air yang ada di udara dan didinginkan sehingga terbentuklah titik-titik air yang ada di sekitar gelas atau di sekeliling gelas gitu. Jadi bukan artinya gelasnya bocor ya, enggak, tapi uap-uap air yang di sekitar udara di gelas itu membeku atau mengembun menjadi titik-titik air gitu. Oke, selanjutnya ada menyublim. Menyublim itu perubahan dari padat ke gas. Nah, ini biasanya dialami oleh kapur barus yang suka ada di lemari. Kalau misalnya pengen lemari kita wangi, ini biasanya
ibu atau bapak kalian suka menaruh kapur barus di lemari. Nah, itu kan benda padat ya. Tapi kenapa ya baju kita bisa wangi? Karena dia berubah menjadi gas. Gitu, padat menjadi gas. Lalu yang keenam ada mengkristal. Kalau mengkristal itu dari gas ke padat. Nah, contohnya adalah uap air menjadi salju. Jadi salju itu merupakan salah satu contoh proses mengkristal. Seperti itu ya. Oke. Nah, kita langsung saja ke contoh soalnya. Di sini sebatang lilin dinyalakan dan dibawa ke dekat sebuah wadah berisi air seperti yang ditunjukkan gambar berikut ini. Di situ ada lilin dinyalakan dan dibawa ke dekat sebuah wadah berisi air ya. Lalu lilin kemudian menetes dan jatuh ke dalam air. Proses perubahan wujud yang terjadi pada lilin adalah apa ya? Betul, mencair dulu baru membeku. Jadi ketika si lilin ini dipanaskan kan cair tuh si lilinnya. Tapi ketika tetesan-tetesan lilin ini jatuh ke air, maka tetesan lilin ini akan membeku atau menjadi keras. Nah, itu yang disebut dengan membeku. Berarti jawabannya yang A, mencair kemudian membeku. Oke, selanjutnya. Benda-benda di bawah ini dikelompokkan berdasarkan kesamaan sifat yang dimiliki. Jadi ini tadi dikelompokkan berdasarkan sifatnya yang sama ya. Karet gelang, kain pel, stik es krim. Mangkuk baja, paku besi, kawat nikel. Itu berbeda kelompok ya. Tapi setiap kelompok memiliki sifat yang sama. Perhatikan beberapa benda berikut ini. Ada krayon, kalung emas, bola styrofoam, dan magnet. Berdasarkan pengelompokan pada tabel benda yang termasuk kelompok Y. Oke, berarti kita mencari tahu terlebih dahulu sifat yang sama di kelompok Y. Nah, sifat apa sih yang dimiliki yang sama antara karet gelang, kain pel, dan stik es krim? Sifat yang sama yang dimiliki di kelompok Y itu adalah mudah terbakar. Jadi karet gelang, kain pel, dan stik es krim itu mudah terbakar ya. Berarti di antara krayon, kalung emas, bola styrofoam, magnet, manakah yang mudah terbakar? Jawabannya yang 1 dan 3. Krayon dan bola styrofoam itu mudah terbakar. Berarti jawabannya yang B. Nah, seperti itu penjelasan untuk video kali ini. Mudah-mudahan kalian paham ya.